Dan kalau kita lihat dengan mata dan hati yang terbuka, kita akan sadar bahwa sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini penuh dengan tantangan-tantangan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Mas Rifki, jika Anda diminta memberikan 3 rekomendasi kepada Presiden Prabowo untuk menjaga momentum pemulihan pasar dan ekonomi, apa saja yang paling prioritas? Acknowledge problemnya, tumbuhkan sense of crisis yang ada. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia. Dan saat ini kita akan membahas isu yang menjadi perbincangan masyarakat tak lain tak bukan. Seperti apa sih kondisi ekonomi kita saat ini? Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat signifikan berada di zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Setelah mengalami tekanan dalam beberapa waktu terakhir, pasar saham Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan menguat 7,57% usai melemah beruntun sejak Rabu 3 Juni 2026 minggu lalu. Nah, ini yang untuk data terbaru juga gitu ya sahabat Kompas TV, IHSG kembali di zona hijau dengan naik 0,07% menjadi 5,750 meskipun sempat turun ke zona merah sesaat setelah perdagangan saham dibuka. Nah, di saat yang sama perhatian investor juga tertuju pada sejumlah isu strategis mulai dari refocusing anggaran MBG, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pertemuan Presiden Prabowo dengan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang memunculkan berbagai spekulasi terkait hal ini. Dan Sobat Kompas TV untuk membahas lebih dalam mengenai arah ekonomi Indonesia dan bagaimana pasar membaca berbagai pengembangan tersebut, kami akan berbincang bersama dengan ekonom dari Universitas Indonesia, Mas Teguh Rifki. Halo Mas Rifki. Halo Mbak Jocelyn, apa kabar? Baik, Mas Rifki sehat-sehat ya? Baik Mas? Sehat, sehat Mbak. Alhamdulillah. Nah, Mas Rifki ini langsung saja ya. IHSG itu menguat lebih dari 7% setelah mengalami tekanan selama beberapa hari. Menurut Mas, apa faktor utama yang membuat sentimen pasar ini mulai berbalik positif, Mas? Iya, ada beberapa hal ya. Pertama kan dari kemarin BI menaikkan tingkat suku bunga acuannya ya, emergency hike sebesar 25 basis point. Nah, itu cukup membantu dalam menarik foreign capital masuk kembali ke Indonesia. Lalu kemudian yang kedua adalah dari aksi buyback saham ya oleh Bank Himbara itu juga cukup meningkatkan net buy di pasar saham Indonesia sehingga kemudian ini mendorong terjadinya penguatan IHSG. Walaupun memang nampaknya ini hanya obat sementara gitu karena memang ini belum menyasar ke isu fundamentalnya. Tapi kira-kira dua faktor itu yang menjadi trigger kenaikan IHSG ke 7% dalam waktu belakangan ini. Oke. Nah, Mas tadi mengatakan bahwa ini obat sementara. Kenapa melihatnya seperti itu, Mas? Oke, karena sebetulnya kalau kita lihat dari faktor utamanya dalam beberapa minggu atau bulan belakangan ini kan kita menghadapi dua isu utama, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan terus terkoreksinya IHSG. Nah, kedua hal ini terjadi karena terjadinya arus modal asing keluar secara signifikan. Jadi terjadi net capital outflow yang cukup deras dan konsisten dalam beberapa bulan belakangan. Nah, hal ini dipicu oleh faktor fundamental ekonomi. Apa itu faktor fundamental ekonominya? Pertama adalah kebijakan fiskal kita yang kurang prudent. Jadi di tengah tensi geopolitik yang terjadi saat ini, naiknya harga minyak, postur fiskal kita ini tidak mencerminkan adanya ruang yang cukup untuk bisa pemerintah mencapai kemampuan bayar utang yang ideal. Apalagi kita memiliki mandat untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3%. Jadi ada keraguan investor bahwa postur fiskal kita ini cukup prudent. Itu satu. Kedua adalah dari kredibilitas dan transparansi kebijakan yang pemerintah ambil belakangan. Jadi contoh misalnya beberapa hari lalu pemerintah mensahkan UU P2SK.
Tapi ini dianggap investor tidak transparan karena sampai hari ini misalnya isi dari UU tersebut belum bisa diakses oleh publik. Bahkan dari sisi perancangannya pun draftnya juga tidak bisa diakses oleh publik. Jadi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dari penyusunan kebijakan publik. Contoh lainnya adalah pembentukan DSI atau Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana ini investor melihat potensi terjadinya perburuan retail lebih lanjut karena isu terkait under invoicing atau misinvoicing ini kan sebetulnya bisa diselesaikan dengan mereform bea cukai, tapi pemerintah justru memilih mengambil pembentukan badan baru. Jadi ini contoh-contoh yang menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak mengambil kebijakan secara kredibel dan transparan. Nah, ini yang kemudian membuat investor agak worry nih dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, sehingga mereka memilih untuk mengalihkan aset mereka ke pasar-pasar lain selain Indonesia. Nah, hal ini belum di-address oleh pemerintah. Gitu. Jadi, dengan menaikkan tingkat suku bunga BI atau kemudian dengan buyback saham, ini nggak mengadres isu-isu utama tadi yang menjadi concern utama dari investor. Sehingga kemudian kami melihatnya ini memang menjadi wacana sementara saja. Menjadi dampaknya hanya sementara saja. Oke. Nah, kalau jika melihat perilaku investor dalam beberapa pekan terakhir, apa sebenarnya sumber kekhawatiran terbesar mereka terhadap Indonesia ini, Mas Rifki? Mungkin tadi ada korelasinya juga ya, seperti yang Hmm. Mas jelaskan sebelumnya gitu. Hmm. Ya, concern utamanya adalah terkait dengan proses pengambilan atau penyusunan kebijakan di tengah tekanan yang ada saat ini. Jadi proses pengambilan kebijakan yang teknokratis dan memang mengadres masalah ini yang investor itu paling khawatirkan. Sebetulnya poin-poin ini sudah pernah disampaikan secara detail di laporan MSCI maupun laporan Moody's dan S&P terkait dengan outlook perekonomian Indonesia, bahwa penyusunan kebijakannya itu kurang transparan, lalu kurang konsisten, lalu juga banyak incoherency di mana-mana. Ini menjadi worry utama dari investor. Nah, ini yang pemerintah belum betul-betul address secara substansial. Sampai ini terjadi, saya rasa capital outflow dari Indonesia masih akan terjadi. Oke. Eh, Kalau dari pengamatan Mas Rifki selama ini sebetulnya apa indikator yang paling diperhatikan investor dalam menilai prospek ekonomi Indonesia? Pertama, mungkin respon pemerintah dalam Oke. menyikapi kondisi saat ini. Sejauh ini mungkin kita bisa ambil contoh dengan berbagai negara lain ya, di mana negara tetangga aja, misalnya Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand itu dalam merespon kondisi saat ini menyadari ada kondisi sedang krisis gitu. Jadi membangun sense of crisis terlebih dahulu, lalu kemudian mereka berusaha membangun optimisme di masyarakat. Nah, saat ini pemerintah kita tidak atau dirasa oleh investor tidak memiliki sense of crisis gitu, di mana dari pernyataan pemerintah atau dari pernyataan presiden yang misalnya dianggap menyepelekan tekanan di nilai tukar rupiah atau harga dolar yang mahal, itu dianggap oleh investor bahwa pemerintah ini sedang menyepelekan masalah atau tidak menganggap masalah ini serius, sehingga investor tidak melihat pemerintah Indonesia ini memiliki sense of crisis. Saat dianggap tidak memiliki sense of crisis, maka kebijakan yang dirumuskan dianggap tidak akan tepat juga gitu. Nah, ini kelihatan dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu memang tidak mengadres isu utamanya. Jadi saya rasa mungkin yang paling mudah dibaca investor itu adalah bagaimana respon pemerintah terhadap kondisi saat ini. Apakah pemerintah itu meng-acknowledge atau kemudian menyadari dan menggarisbawahi bahwa kita sedang dalam tekanan dan berusaha men-solve itu gitu. Itu saya rasa indikator yang paling utama yang investor akan lihat. Baru setelahnya turunan kebijakannya akan seperti apa. Oke. Lalu bagaimana Mas Rifki melihat pemerintah Indonesia menanggapi isu ini?
Saya rasa belum tepat ya, artinya isu yang ada belum dijawab dengan kebijakan-kebijakan yang secara tepat. Contoh dari postur fiskal saja. Oke. Postur fiskal kita ini sudah sangat sempit, tapi kita belum lihat pemerintah melakukan refocusing anggaran secara signifikan. Kita masih lihat banyak program yang memakan anggaran cukup signifikan, misalnya seperti MBG, KDMP, itu pemerintah belum melakukan realokasi anggaran. Padahal kita membutuhkan banyak anggaran untuk hal-hal yang lebih urgent, misalnya seperti subsidi BBM, lalu kemudian bantuan sosial di tengah tekanan kenaikan harga. Ini pemerintah nggak lakukan, tapi pemerintah tetap komit ke kebijakan-kebijakan populis yang sebetulnya kontraproduktif. Jadi ini yang saya rasa satu pemerintah perlu segera lakukan. Kedua adalah meyakinkan investor bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil ini memang tujuannya untuk menjaga kondisi fundamental ekonomi. Contohnya apa? Contohnya misalnya pemerintah perlu meyakinkan investor bahwa bahwa pemerintah ini akan fokus menjaga rupiah agar tetap stabil gitu, Hmm. bukan kemudian menyatakan bahwa dolar yang mahal itu nggak terlalu berpengaruh misalnya, tapi beri kesan bahwa pemerintah ini memang akan menjaga atau mendefend nilai tukar rupiah. Kemudian kurangi kebijakan-kebijakan yang memang kontraproduktif dan tidak transparan. Misalnya seperti pembentukan DSI. Atau kemudian Danantara yang sejauh ini kita belum melihat laporan keuangannya. Karena transparansi ini penting untuk investor mengakses kondisi makroekonomi Indonesia. Saya rasa beberapa poin itu kalau pemerintah bisa lakukan dalam waktu dekat akan segera memperbaiki kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Oke. Kemudian Mas, sebetulnya ini juga menjadi pertanyaan publik begitu ya. Sebenarnya Hmm. apa sih resiko terbesar yang masih membayangi pasar keuangan Indonesia kita saat ini? Sebelum kita masuk ke BGN. Ya, Eh, yang paling membayangi pasar modal kita ini adalah trust terhadap pemerintah. Oke. Karena sekarang kan trustnya ini sudah tergerus terhadap pemerintah. Artinya pemerintah melakukan kebijakan yang benar pun sulit untuk membalikan trust tersebut. Jadi pemerintah perlu melakukan the right policy, the right step secara konsisten untuk membalikan kredibilitas tersebut, untuk membalikan trust tersebut gitu. Nah ini memang perlu usaha yang memang cukup konsisten gitu. Jangan kebijakan tiap hari berubah. Jangan statement tiap hari memunculkan statement baru yang kontradiktif. Jadi itu saya rasa yang memang perlu betul-betul dijaga oleh pemerintah karena ini yang memang paling dilihat oleh investor pasar modal. Oke. Oke, baik. Kita cukupkan sedikit Mas soal IHSG, kemudian Hmm. ini juga menjadi perbincangan ya gitu terkait Hmm. MBG yang tadi sempat Mas Rifki singgung gitu. BGN Hmm. itu akan refocusing terhadap penerima manfaat program MBG gitu ya. Ya. Selain membenahi Hmm. soal penerima manfaat, BGN juga akan Hmm. melakukan kontrol terhadap kualitas MBG. Seberapa besar sebenarnya perhatian pasar terhadap besaran anggaran MBG begitu Mas? Kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Pertama terkait dari porsi anggaran dulu. Oke. Efisiensi dan refocusing anggaran ini sebetulnya sudah pernah dulu disampaikan oleh zaman Pak Dadan, tapi kita nggak melihat hal ini betul-betul terjadi di lapangan gitu. Ya. Jadi saya rasa saat ini masyarakat sudah mulai skeptis nih dalam arti statement pemerintah apakah betul menjadi kebijakan atau enggak gitu. Jadi kita perlu betul-betul lihat statement ini apakah nanti akan diikuti dengan APBN perubahan atau enggak. Karena untuk merubah ini perlu dilakukan namanya APBN perubahan yang disampaikan ke DPR dari pemerintah. Kalau ini tidak terjadi, saya rasa wacana refocusing tersebut juga hanya statement saja gitu, tapi tidak terefleksikan dari anggaran pemerintah pusat.
Jadi itu satu, bahwa statement ini belum tentu terterjemahkan menjadi implementasi di lapangan. Nah, itu terkait dengan potensi refocusing tadi, bahwa memang betul-betul perlu diwujudkan gitu, tidak hanya dalam bentuk statement saja. Kedua, ini kalau kita bicara terkait dengan besaran anggaran, sebetulnya data dari BPS melalui Susenas itu menunjukkan siswa yang khawatir tidak memiliki makan yang cukup itu hanya 15% dari seluruh siswa di Indonesia. Saat ini MBG diberikan ke 100% siswa seluruh Indonesia. Artinya ada 85% siswa atau 85% dari anggaran BGN tersebut sebetulnya tidak diperlukan oleh siswa-siswa tersebut. Yang ini kemudian menjadi waste. Entah itu nggak dimakan, atau menjadi pakan ternak, atau dibuang, atau bahkan mematikan kantin lokal gitu. Artinya mungkin tadinya dia belanja di kantin sekolah tapi akhirnya jadi makan ke makan MBG gitu, itu kan mematikan kantin sekolah gitu. Jadi ada 85% inefisiensi di situ gitu. Oke. Dan kalau kita lihat anggarannya sebesar 335 triliun, berarti ini kan ada sekitar 250 triliun yang sebetulnya tidak tepat sasaran gitu. Hmm. Jadi artinya kalau pemerintah serius mau membenahi MBG, tidak hanya dari kualitas, tapi dari sisi targeting programnya itu sendiri, bahwa ada 85% dari size program tersebut ini tidak tepat sasaran gitu. Nah, saya rasa sampai pemerintah betul-betul melakukan refocusing sesignifikan itu, baru itu kita bisa melihat dampaknya yang positif gitu. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka akan ada sekitar 250-an triliun anggaran APBN yang mistargeting. Yang padahal ini bisa digunakan untuk banyak hal lain. Misalnya merenovasi sekolah, merenovasi puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain yang lebih produktif dibandingkan hanya memberikan makan siang yang tidak yang pada ujungnya berakhir menjadi waste. Hmm, oke. Dan sebetulnya pada saat lalu-lalu gitu ya, Mas, sebenarnya kan MBG itu difokuskan untuk para siswa gitu, tetapi ada Ya. orang tua yang bisa menikmati juga. Nah, itu dia, itu makanya yang saya sebutkan sudah tidak tepat sasaran. Entah dinikmati orang tua, lalu kemudian Hmm. MBG masuk ke kampus misalnya, lalu kemudian dibagikan ke lansia, bahkan dalam skema awalnya itu kan MBG dibagikan 6 hari per minggu gitu, padahal kita tahu sekolah hanya 5 hari gitu. Jadi sudah pasti ada 1 hari yang dia itu tidak tepat sasaran. Hmm. Itu per minggu 1 hari untuk seluruh Indonesia gitu. Alangkah mubazirnya gitu anggaran ini. Jadi memang ini, dan anggaran ini nggak gratis gitu. Artinya anggaran ini mengorbankan transfer ke daerah, mengorbankan pembangunan infrastruktur, mengorbankan pembangunan kesehatan dan lain-lain gitu. Jadi ini saya rasa memang sangat mubazir dan sangat mistargeted program yang sangat besar ini. Apalagi kalau kita bicara saat ini kondisinya adalah kita itu sedang dalam tekanan fiskal, sedang dalam tekanan harga energi yang tinggi, sedang dalam tekanan postur fiskal kita yang menyempit. Artinya sebetulnya kita tidak betul-betul punya ruang untuk memboroskan APBN. Oke. Kalau soal MBG kita tarik lebih jauh sedikit, Mas Rifki. Ini apakah ada ego dari pemimpinnya yang mana kayak, oh ini harus jalan, tetap harus jalan apapun yang terjadi. Itu bagaimana Mas Rifki melihatnya? Sebetulnya Kak, tentu pemerintah terpilih atau presiden terpilih perlu menjalankan janji kampanyenya Hmm. gitu, atau program yang dicanangkannya. Misalnya katakanlah salah satunya itu adalah MBG. Tidak masalah gitu selama ini targeted gitu. Jadi saya juga tidak mendorong MBG dihapus total, enggak juga gitu, tapi lakukan secara proporsional. Berikan hanya ke masyarakat atau siswa yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan, misalnya contoh siswa-siswa di sekolah swasta di DKI Jakarta, itu kan most likely mereka sudah bisa meng-afford makan sendiri gitu. Nggak perlu bantuan dari pemerintah untuk membeli makan. Alangkah lebih baik kalau anggaran ini diberikan ke kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan.
kelompok-kelompok siswa yang butuh ruang belajar baru atau daerah-daerah yang belum punya rumah sakit gitu. Jadi artinya memang menjalankan program yang dijanjikan selama kampanye ini juga harus berdasarkan realitas anggaran negara tersebut. Oke. Nah, kemudian Mas, ini juga menjadi sorotan media, masyarakat gitu ya. Bagaimana Anda melihat pertemuan Cati Basri dengan Presiden Prabowo di tengah perhatian pasar terhadap arah ekonomi nasional gitu? Apakah ada maksud pertemuan itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah itu memang mungkin terbuka gitu ya terhadap masukan dari berbagai kalangan ekonom? Semoga artinya Oke. memang kita sudah menjalani pemerintahan saat ini sudah berlangsung cukup lama, sudah lebih dari setahun gitu. Jadi artinya kita perlu pilah-pilah juga mana yang sinyal, mana yang kemudian memang menjadi implementasi gitu. Memang kalau kemudian Presiden memanggil akademis atau ekonom yang memang memiliki kredensial yang tepat, saya rasa itu sinyal positif. Tapi ini nggak cukup gitu. Apakah nanti pertemuan ini kemudian menjadi sebuah perubahan kebijakan yang konkret, itu yang saya rasa perlu kita terus awasi gitu. Karena kalau kita lihat yang dilakukan Presiden saat ini kan sudah beberapa kali ada pertemuan dengan pimpinan redaksi media, itu sudah pernah dilakukan. Pertemuan dengan ekonom sudah pernah dilakukan, dengan dunia usaha sudah pernah dilakukan, tapi itu pun tidak menjadi trigger untuk merubah arah kebijakan pemerintah saat ini gitu. Jadi masyarakat pun saya rasa sudah cukup skeptis dengan berbagai pertemuan yang dilakukan Presiden sampai betul-betul itu menjadi kebijakan yang konkret di lapangan. Hmm, oke. Kemudian apa pesan yang kemungkinan ditangkap investor dari pertemuan antara Presiden Prabowo dan Cati Basri ini, Mas? Saya rasa investor pun juga tidak terlalu tertrigger ya Oh, dengan pertemuan tersebut, dalam arti mungkin sehari dua hari itu menjadi sinyal positif, tapi kemudian investor akan melihat apakah ini di follow up dengan kebijakan tertentu, apakah ini di follow up dengan langkah-langkah konkret. Kalau ini nggak ada follow up, saya rasa sentimen positif tersebut juga akan langsung mereda gitu. Jadi ini membangun momentum yang bagus, ya, tapi ini saja tidak cukup. Pemerintah perlu memfollow up ini dengan langkah-langkah yang lebih konkret dari hanya sekedar pertemuan dengan tokoh-tokoh yang prudent. oke. Sedikit, Mas, sebelum penutup, Ya. apakah pertemuan ini dengan pertemuan Presiden Prabowo dengan Cati Basri itu ada hubungannya dengan posisi Menkyu saat ini? Uh, itu saya nggak tahu. Tapi begini, mungkin membacanya begini. Sebetulnya Pak Khatib Basri itu kan selain dia akademisi, dia juga to some extent bagian dari pemerintah. Karena beliau sendiri pun adalah anggota dari Dewan Ekonomi Nasional, yang kapan saja sebetulnya sah-sah saja gitu dipanggil presiden sebagai anggota dari Dewan Ekonomi Nasional gitu. Jadi memang eh, kejadian ini bukan merupakan hal yang cukup surprising sebetulnya, karena Pak Khatib Basri pun to some extent masih bagian dari pemerintah. Jadi memang kita perlu lihat dalam beberapa hari ke depan apakah menjadi kebijakan yang lebih konkret atau memang hanya berhenti di pertemuan tersebut saja. Nggak ada masa, ini kita bahas mengenai ekonomi kok. Pak, tapi kalau soal rupiah gimana sih saran dari Den tadi belum secara lengkap? Tadi udah disampaikan di sana. Pak, mungkin Makasih ya. kalau BI rate naik ini kan rupiah udah naik Pak, ini bakal temporer atau gimana Pak? Ada sama Pak Ferry. Pak, sebelumnya ada komunikasi nggak sih Pak dengan Presiden sebelum datang ke sini Pak? Yuk, makasih ya. Ada Pak? Yuk, makasih, selamat malam. Oke, jika Khatib Basri itu memberikan masukan kepada Pak Presiden Prabowo gitu ya, isu apa yang menurut Mas Rifki itu paling mungkin menjadi perhatian utama? Apakah itu dari fiskalnya, investasinya, utang, atau efisiensi belanja negara? Saya rasa yang paling penting pertama adalah dari kredibilitas kebijakan gitu. Pemerintah Kredibilitas. membangun kredibilitas kebijakan dan konsistensi tersebut, dan kedua adalah dari sisi ruang fiskal, belanja-belanja yang kontraproduktif untuk segera diefisiensikan. Saya rasa dua poin itu yang paling urgent untuk didengar oleh Presiden saat ini. Oke.
Oke, baik, Mas Rifki. Jika Anda diminta memberikan 3 rekomendasi kepada Presiden Hmm. Prabowo untuk menjaga momentum pemulihan pasar dan ekonomi, apa saja yang paling prioritas? Pertama, acknowledge problemnya. Tumbuhkan sense of crisis yang ada dan berikan sense bahwa pemerintah komit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua adalah mendengar masukan dari berbagai ahli dan expert dan berbagai macam kajian yang sudah dilakukan untuk hal-hal yang menjadi isu, baik itu isu BBM, baik itu isu MBG, baik itu isu fiskal. Sebaiknya pemerintah perlu mendengarkan dari pendapat para ahli. Ketiga adalah jaga agar pengambilan kebijakan ini bisa transparan dan kredibel gitu, karena ini yang sering missing belakangan itu pengambilan kebijakan kita nggak tahu ujuk-ujuk tiba-tiba kebijakannya jadi atau regulasinya jadi seperti UP2SK. Nah, ini menimbulkan sentimen yang negatif terhadap tidak hanya investor tapi masyarakat secara umum. Jadi 3 hal ini pemerintah perlu lakukan agar bisa membalikkan kondisi ekonomi saat ini. Oke, Mas Rifki, ini tadi Mas sempat, ini terakhir ya, Mas sempat membahas soal BBM gitu. Bagaimana Ya. pandangan Mas Rifki terkait BBM yang per hari ini gitu ya, terkait Hmm. Pertamax itu yang naik harganya? Ya, saya rasa sebetulnya ini langkah yang tepat untuk mengurangi beban fiskal. Tapi ini juga akan memicu kenaikan harga-harga di masyarakat. Sehingga kebijakan ini perlu dibarengi dengan perluasan bantuan sosial atau jaring pengaman sosial agar daya beli masyarakat ini tidak turun terlalu tajam. Jadi ini satu langkah yang saya rasa tepat dari sisi fiskal, tapi ini perlu dibarengi juga dengan bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak terlalu tergerus. Emang seberapa efektif Mas Rifki kenaikan suku bunga dan BBM dalam menstabilkan rupiah kita? Kalau BBM itu nggak terlalu signifikan, nggak secara langsung mempengaruhi. Tapi BI rate itu cukup mempengaruhi karena itu menaikkan imbal hasil ya dari instrumen investasi di Indonesia. Jadi dampaknya lebih direct. Seberapa besar ini dampaknya, lagi-lagi ini hanya trigger saja. Nanti perlu dilihat apakah ke depannya pemerintah ini bisa terus menjaga konsistensi kebijakan, langkah kebijakan yang diambil dalam mendefend nilai tukar rupiah. Oke, baik. Terima kasih Mas Rifki untuk waktunya. Semoga kita bisa berjumpa kembali untuk Ya, membahas arah ekonomi Indonesia dan itu sudah menjadi lebih baik ya daripada saat ya, ini gitu. Terima amin. kasih Mas. Sukses Ya, selalu. makasih Mbak. Selamat siang. Selamat siang.